Kita berjumpa kembali saat ini bersama dengan saya, Buyung Kosaputra, di channel Buyung Kosaputra, channel yang menyajikan tutorial pembelajaran perkuliahan, manajemen, kepemimpinan. Mari, bagi Bapak Ibu, teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, dukung saya dengan klik tombol subscribe dan klik gambar loncengnya, serta Bapak Ibu bisa mengaktifkan semua notifikasi agar ketika saya mengupload video-video yang terbaru, maka Bapak Ibu teman-teman dapat menerima notifikasi atau pemberitahuannya secara langsung. Pada saat ini kita akan membahas mengenai Google Slide. Aplikasi Google Slide ini mirip atau sama dengan PowerPoint, tapi ada bedanya. Bedanya jelas yang paling mendasar. Kalau PowerPoint, maka Bapak Ibu Saudara harus membeli lisensinya. Tetapi kalau Google Slide, Bapak Ibu Saudara tidak perlu membeli lisensi karena itu sudah free. Dan ada lagi bedanya, kalau PowerPoint kita harus menginstall aplikasinya di laptop kita, di PC kita. Dan kalau Google Slide kita tidak perlu menginstall dikarenakan dia bisa berjalan under web. Maksudnya bisa berjalan dengan kita membuka web browser kita. Yang pasti yang support ya harus dengan Google Chrome, karena Google Chrome ini satu perusahaan dan memang ini satu grup, maka lebih kompatibel dengan menggunakan Google Chrome. Kalau Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan PowerPoint, maka tidak akan bingung ketika menggunakan Google Slide karena memang fiturnya mirip. Walaupun ada perbedaan, ada yang bisa dilakukan di dalam PowerPoint, tetapi tidak bisa dilakukan di dalam Google Slide. Minimum bagi setiap para mahasiswi bisa melakukan atau mengerjakan bersama-sama dengan tim, kelompok belajar, atau kelompok tugas. Ketika melakukan ini bisa mengerjakannya bersama-sama akan menjadi lebih mudah. Nah, kita akan melihat fitur-fitur apa saja, walaupun mungkin tidak dibahas terlalu detail, tetapi paling tidak kita mengerti dan memahami, gitu ya. Saat ini kita sudah masuk ke dalam web browser dengan menggunakan Google Chrome. Dengan menggunakan Google Chrome ini, maka kita bisa lihat di bagian kanan atas sama ya seperti di dalam Google Docs, terus di dalam Google Sheet, dan sekarang kita akan masuk ke dalam Google Slide. Kita bisa lihat di sini ada titik 9 yang di bagian kanan atas di samping profil. Kalau kita arahkan kursor kita, maka akan muncul tulisan Google Apps. Jadi nah, disinilah aplikasi-aplikasi. Kalau kita klik, kita bisa lihat aplikasi apa saja yang berbasis dari Google tersebut. Maka kita bisa langsung pilih di sini ada Google Slide. Pilih saja Google Slide, nanti dia akan terbuka. Tidak beda jauh ya. Kalau kemarin-kemarin kita sudah belajar Google Docs, Google Sheet. Bagi yang belum, boleh lihat videonya. Ya, tinggal dicari, itu ada tutorialnya. Nah, di dalam Google Slide ketika kita sudah membuka, seperti biasa di sini akan ada pilihan-pilihan. Nah, nanti di sini ada yang sudah dibuka dalam 30 hari terakhir ya. Ini. Bagian atas di sini ada Start a New Presentation. Lalu ada juga template gallery yang bisa dipilih. Template gallery-nya kalau mau membuat PPT, membuat slide PowerPoint gitu ya, kalau kita biasa untuk ininya. Nah, di sini sudah ada slide-slide-nya. Kalau mau membuat yang dari kosong bisa, kita tinggal klik saja blank.
Nah, sekarang sudah terbuka dengan tampilan blank. Sama seperti doc dan sheet, maka nama filenya bisa kita tulis di sini. Misalnya di sini latihan membuat sheet, membuat slide ya. Kita enter. Nah, di sini dia langsung menyimpan secara otomatis. Kelebihannya aplikasi ini jelas dia menyimpan tanpa kita harus file save as, dia langsung tersimpan sendiri ke dalam hard disk kita. Nah, ini dia yang menjadi kelebihannya. Jadi kita tidak perlu file save as, kadang kan suka lupa kalau kita harus save as ya. Tapi di sini sudah otomatis. Dan untuk filenya juga kita di dalam Google Drive, kita bisa simpan, kita bisa arahkan, kita bisa move sama seperti yang sudah saya ajarkan sebelumnya di dalam Google Slide. Kalau berbicara Google Slide, maka yang harus diperhatikan di sini adalah kita bermain dengan gambar, kita membuat file presentation di mana kita akan berpresentasi. Nah, ini yang akan kita gunakan yaitu dengan menggunakan Google Slide. Kita lihat menunya. Menu apa saja sih yang ada di dalamnya gitu ya. Yang pertama kita lihat ke dalam menu file. Di dalam menu file di sini ada new, sama ya kalau kita membuat new atau mau ambil template, terus ada open, import slide. Kalau misalnya kita ada di PowerPoint mau kita import ke dalam Google Slide, bisa tinggal import. Atau ini mau kita copy, kita buat duplikatnya juga bisa. Bahkan bisa kita share ke teman-teman untuk bekerja bersama, menyelesaikan bersama. Bisa juga dikirim via email, atau mau kita download. File PPT-nya atau file slide-nya ini yang sudah kita buat, mau kita download ke dalam PPT, bisa. Ini ada ya. Ke dalam ODP juga bisa. Ke PDF juga bisa. Ke teks bisa. JPEG bisa. PNG bisa. Nah, ini ya. Jadi bisa. Kalau mau rename, namanya tadi kan ada dari sini, kita bisa klik satu cara pertama untuk kita rename. Lalu cara kedua kita bisa dari menu file, lalu di sini ada pilihannya rename. Kita bisa. Jadi ada dua cara untuk merename file dari Google Slide. Yang pertama jelas kita bisa langsung dari bagian kiri atas, di sini ada, kita bisa arahkan ke judulnya, nama filenya, kita bisa klik rename. Bisa langsung kita klik pakai mouse, kita langsung rename namanya di situ. Jadi yang pertama, merubah dari nama file yang ada di bagian kiri atas. Yang kedua, kita merubahnya masuk ke dalam menu file dan kita memilihnya, di situ ada rename. Gitu ya. Itu langkah dalam merubah nama file. Lalu kita lihat lagi menu edit. Di dalam menu edit seperti biasa tidak berbeda jauh. Ada undo, ada redo. Kalau undo jelas ya, biasanya kalau anak-anak suka tahu tuh ya cheating gitu kan ya. Nah, itu di back. Nah, kalau di dalam laptop Windows biasanya pakai Ctrl Z. Nah, itu balik. Kalau saya bisa pakai Ctrl Z, dia langsung di undo itu. Nah, kalau di sini kan karena saya menggunakan laptop yang berbeda, makanya di sini pakainya Command Z. Tapi kalau di Windows, Bapak Ibu teman-teman pasti Ctrl Z. Nah, kalau di sini untuk redo-nya dalam menggunakan Command Y. Nah, biasanya di Windows juga menggunakannya Ctrl Y ya. Sama di sini tidak ada berbeda, jadi perlu diketahui ada lagi yang harus saya tambahkan. Jangan lupa buat Bapak Ibu teman-teman, selalu kalau menggunakan Google lebih baik diaktifkan ini, Make Available Offline. Kenapa? Jadi ketika kita terputus hubungan dengan internet, kita masih bisa mengerjakan file ini. Dan nanti dia akan mengupdate ke dalam Google Drive kita, menyimpan secara otomatis ketika kita sudah terkoneksi ke internet. Jadi bisa menggunakan Make Available Offline. Ini yang harus kita aktifkan ketika diklik, sama ya seperti sebelum-sebelumnya. Nanti akan muncul menu pop-up yaitu Turn on Offline for all files. Nah, di sini kita bisa langsung turn on kan saja. Itu caranya. Kalau kita melihat dari menu view, ya ini ada slideshow, motion. Biasa kalau motion itu kita bisa bergerak, membuat ada animasi-animasi ya. Ada grid view, show ruler. Nah, show ruler ini kalau Bapak Ibu teman-teman tidak muncul
untuk ruler yang di atas ini atau kiri ini, ya atas atau kiri, maka bisa mengaktifkannya di sini. Menu view ada show ruler, ya. Ini. Nah, beberapa menu yang lainnya kita lihat lagi insert. Nah, biasanya kalau bermain dengan Google Slide itu bermain dengan foto-foto, dengan gambar-gambar. Bisa yang kita sudah ada gambar di dalam laptop kita upload, bisa juga yang kita mau cari dari internet. Itu. Lalu bisa juga text box, audio, video, bisa lampirkan video juga di sini gitu. Bisa membuat shape, kotak atau gambar, arrow, nah macam-macam. Ada table, chart juga bisa, diagram bisa, word art bisa, line bisa. Nah, ini yang biasanya digunakan ya. Oke, kita akan coba saja sekarang bagaimana caranya kita mau menginsert gambar. Tetapi sebelum kita mempraktekkan ke dalam menginsert gambar, ada kuis yang perlu dikerjakan oleh setiap mahasiswa-mahasiswi di kelas saya, di kelas TO 2A. Ingat ya, kelas TO 2A ini berbeda kuisnya. Untuk kuis TO 2A, maka sebutkan ada berapa cara untuk merubah nama file di dalam Google Slide. Sebutkan, jadi jangan lupa seperti biasa tulis nama dalam kurung 2A atau 2B, jangan sampai tidak ditulis karena berbeda kuisnya ya. 2A atau 2B. Lalu jawabannya ada berapa? Kasih keterangan apa saja langkahnya. Itu. Ini untuk 2A ya. Jangan salah, untuk 2A. Jadi tulis nama dalam kurung 2A, sebutkan ada berapa langkah atau cara untuk merubah nama file di dalam Google Slide. Sekarang kita akan mencoba membuat atau menginsert gambar. Nah, ketika kita mau menginsert gambar, di sini kita bisa menu insert, kita klik. Lalu kita bisa klik image. Di dalam image ini ada beberapa pilihan. Bisa kalau kita sudah punya gambar yang ada di dalam laptop, harddisk kita, atau flash disk, bisa dari sini. Atau bisa kita search dari web, atau juga dari drive yang sudah ada, bahkan mungkin dari galeri foto. Nah, kita sekarang coba dari ini saja, search ya. Kita bisa cari supaya Bapak Ibu teman-teman juga bisa langsung mempraktekkan untuk mencarinya. Ketika kita sudah klik search di situ, nanti akan muncul di bagian kanan ini. Di bagian kanan ini ada Google Image. Nah, kita tinggal cari saja. Mau cari apa? Misalnya multimedia. Kita klik saja di sini, multimedia, kita enter. Maka akan terbuka file-file yang berbau atau yang berkaitan atau berkategori multimedia. Kita lihat di sini, misalnya ini kita masukkan salah satu ya. Bisa dengan caranya kita klik di sini, kita klik sekali, langsung ada tanda centang ini, lalu kita insert. Ini juga bisa. Maka dia akan langsung masuk ke dalam slide untuk Google Slide kita. Ini tinggal kita arahkan, mau dirapikan atau disamakan pojok kiri kanannya juga boleh. Gitu ya, atau mau di bagaimana modelnya bisa diatur itu. Oke, saya akan ulang lagi. Kita akan masuk ke menu insert image, nanti di sini search, bisa klik tuh kan ya, multimedia. Nah, itu tadi yang pertama, kita bisa klik sekali, atau juga bisa Bapak Ibu teman-teman mengklik dengan mouse kiri lalu di drag ke sini. Maka dia akan muncul sama. Nah, itu dia. Kita tunggu. Nanti setelah dia selesai prosesnya, maka dia langsung seperti tadi tampilannya. Ya. Ingat, ketika kita menginsert gambar, lambat atau cepatnya tergantung dari jaringan internet yang kita gunakan. Gitu ya. Kalau lagi kredit, banyak pemakaian, pasti dia agak sedikit lambat itu. Nah, di sini juga bisa kita atur mau besarnya seperti apa. Nah, jadi Bapak Ibu teman-teman bebas untuk mengatur dan menggunakannya. Gitu ya. Ini untuk kita menggunakan menginsert gambar. Nah, biasanya kan bermain dengan gambar, lalu di sini misalnya kita mau kasih teks.
Kalau untuk teks di sini bisa juga. Nah, ini kan ada yang sebelumnya juga ada teks ya. Ini saya akan geser sebentar supaya bisa lihat. Nah, ketika ada ini seperti ini kita buka, ini berarti kan ada klik to add title dan klik to add subtitle. Misalnya kita buat title di sini apa? Multimedia misalnya ya. Nah, bisa dengan cara seperti ini. Setelah selesai, maka dia langsung nanti seperti ini. Untuk warna bisa diatur, fontnya mau dirubah juga bisa, kita tinggal sorot. Kalau kita mau atur untuk fontnya, kita bisa pilih di sini ada fontnya ini Arial, ya ada Impact. Kalau kita pilih Impact, maka dia akan berubah. Terus size-nya juga bisa kita besarkan, bisa kita kecilkan di sini, atau mau langsung pakai angkanya kita masukin bisa, atau mau pakai tanda plus atau minus juga bisa. Nah, seperti ini ya. Kalau misalnya kita mau bold atau italic, kita tinggal pencet saja nih sebelah kanannya ada titik 3, maka di sini ada bold, italic, underline. Di sini ada text color, misalnya teksnya mau dirubah menjadi warna merah misalnya ya. Kita rubah jadi warna merah. Nah, ini akan menjadi warna merah. Ini kalau kita subtitlenya mau kita buat misalnya proses gitu ya, proses pembelajaran kelas. Nah, ini juga bisa kalau misalnya mau dirubah nanti, misalnya menjadi warnanya apa? Blue misalnya. Kita rubah, kita klik titik 3 ini, kita rubah warnanya di sini menjadi misalnya yang terang ini ya. Nah, ini tadi gambar yang sudah kita insert, ini juga bisa kita masukkan, kita atur misalnya untuk memenuhi semuanya. Ini bisa set ya. Lah, tulisannya ketiban dong. Tulisannya tertutup dong. Bagaimana caranya? Caranya kita bisa merubah untuk susunannya. Susunannya ini jadi supaya dia adanya posisinya di bagian belakangnya atau tulisan teksnya juga bisa kita majukan gitu ya. Maka kita bisa lihat di sini, kita klik kanan ya. Kalau di Windows itu klik kanan, nanti akan muncul di sini ada pilihannya order. Ketika di order ini, maka di sini ada ya ada 4 pilihan, bring to front, bring forward, lalu send backward atau send to back. Nah, ini kita pilih karena sekarang posisinya kan dia layer ya. Jadi layer jadi gini. Mungkin kalau bingung, layernya itu seperti ini. Jadi ini layer paling depan. Nanti di dalamnya ada layer yang berikutnya multimedia, lalu ada layer berikutnya ini. Nah, ini jadi seperti ada 2 layer gitu ya. Kita akan membuat jadi untuk gambar yang tadinya di layer depan, ini dipindahkan di belakang supaya tulisannya ada di depan. Nah, saya contohin ya. Ini sekarang tulisan tertutup. Kita mau pindahkan tulisannya supaya ada di depan. Maka kita klik kanan, lalu kita ke order, kita send to back. Lihat, tulisannya sudah ada di depan. Jadi yang tadinya gambarnya di depan, tulisannya di belakang tertutup. Sekarang kita rubah gambarnya, kita send to back. Jadi dia ada di belakang, tulisannya ada di depan. Gitu ya. Ini untuk judul, misalnya kita membuat halaman judul. Nah, ada juga di sini seperti yang saya pernah jelaskan, di dalam speaker note ketika kita bermain dan zaman sekarang kalau kita mau berpresentasi yang baik, presentasi yang benar, presentasi yang menarik, bukan lagi zaman seperti zaman dulu. Tulisan kita di makalah di Word, kita copy, kita paste, pindahkan di dalam slide kita. Orang-orang hanya tinggal membaca, kita membacakannya. Bukan lagi seperti itu ya Bapak Ibu teman-teman kalau mau berpresentasi yang menarik, yang membuat orang itu antusias untuk mendengarkan kita. Jadi kita hanya membuat dengan gambar, lalu judul atau subjudul saja. Itu. Nanti kita presentasi bingung dong, mau ngomong apa di slide ini. Nah, Bapak Ibu, ketika kita membuat slide dengan bermain gambar seperti ini, di dalam Google Slide atau di dalam PowerPoint itu sama. Ada yang namanya speaker note. Ya. Speaker note itu juga namanya catatan pembicara. Jadi kita bisa taruh di dalam setiap slide ini catatan-catatan kita mau berbicara apa dalam slide ini. Nah, di dalam slide ini misalnya ini sekarang
Kalau kita berbicara speaker note, kita lihat ya di bagian atas ini kan yang kita desain tadi. Lalu di bagian bawah ini ada click to add speaker note. Kita bisa klik di sini, lalu nanti kita bisa arahkan, kita bisa tulis misalnya halaman ini atau slide ini membahas. Nah, biasanya kita tulis key-nya saja ya. Misalnya pengenalan diri, misalnya gitu. Diri pembicara, siapa sih gitu kan yang membawakan. Lalu biasanya di dalam opening itu kita akan membahas durasi pembelajaran. Nah, atau misalnya metode pembelajaran. Lalu kita mulai masuk ke dalam introduction-nya. Introduction-nya misalnya mengapa penting belajar multimedia. Ini. Jadi bisa dilakukan dengan cara seperti ini, gitu. Nah, ini untuk slide pertama. Lalu kita mau menambahkan slide kedua. Di slide kedua kita bisa di sini, kita bisa klik kanan, lalu kita bisa new slide. Atau kalau ini slide-nya mau kita duplikat juga bisa. Sekarang kita lihat ke new slide. Nah, klik kanan, kita klik new slide. Maka dia nanti akan muncul slide yang baru di bagian bawahnya. Itu. Lalu kita mau tambahin gambar lagi. Nah, kalau template kan biasanya sudah ada ya. Kalau saya sering sekali bermain dengan gambar-gambar, saya tidak menggunakan template, tapi saya menggunakan apa yang bisa sesuai dengan apa yang akan disampaikan. Itu. Nah, pentingnya dengan bermain gambar akan menambahkan imajinasi kepada Bapak Ibu teman-teman. Ketika berbicara di dalam slide itu, gambar itu akan mengingatkan kita mau berbicara apa. Itu. Misalnya di sini saya tambahin lagi di slide berikutnya. Itu ya. Ini, yang ini misalnya saya tinggal drag saja. Saya tinggal drag ke sini. Dia akan langsung masuk. Nanti kita tinggal atur. Sekarang sudah ada di sini. Nah, ini. Nah, ini ada title. Bisa kita buat. Misalnya saya buat titlenya Dunia Tanpa Multimedia. Nah, kita bisa buat. Nah, di dalam teks ini kan kita bisa atur ya. Nanti kalau kita klik sini, bisa atur nih ada, ini kan left margin ya. Jadi dia rata kiri. Kita mau buat rata kanan misalnya. Kita bisa pilih dari tadi font ini, kita klik titik 3. Maka di sini ada line-nya. Kita bisa pilih ada yang rata kiri, rata tengah, center, atau rata kanan. Saya pilih rata kanan. Nah, dia maka akan berpindah ke kanan. Kita tinggal atur seperti ini. Aduh, tulisannya kecil, kurang besar. Ya, kita tinggal besarkan sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kita tinggal klik fontnya, kita besarkan. Kita sorot dulu ini. Jangan lupa disorot dulu tulisannya, mau dibesarkan, kita besarkan. Gitu. Waduh, ketutup nih, kita tinggal atur saja. Misalnya multimedianya ke bawahin. Lalu tanpanya dikebawahin. Masih kurang besar, kita bisa besarkan lagi, kita sorot, kita besarkan lagi. Terus mau di bold, ya udah kita tinggal klik di sini untuk tanda titik 3 lalu bold. Gitu, ya. Misalnya terus pada speaker note di bawahnya. Mau kita ini yang tidak terpakai subtitlenya. Subtitlenya ini kan ada di bagian bawah nih. Subtitle ini ya, kita delete saja. Nah, misalnya cukup dengan seperti ini. Kenapa? Karena orang akan bertanya-tanya, ini slide ini mau bahas apa? Kalau Bapak Ibu teman-teman sudah masukkan tulisan-tulisan di dalamnya, apa yang mau dibahas, orang cukup dengan membaca, selesai. Tapi kalau dengan cara seperti ini berbeda, itu ya. Misalnya kita tambahkan di sini speaker note-nya, kita akan berbicara di slide ini. Nah, sebagai catatan ya, membahas misalnya bagaimana dunia kalau tidak ada multimedia. Bisa dijelaskan nanti panjang lebar itu ya. Kalau tanpa multimedia ya kesulitan ketika menghadapi pandemi, bagaimana bla 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 bla. Lalu di sini fungsinya apa sih multimedia? Bisa kita jelaskan justru dengan adanya multimedia bla 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 gitu ya. Nah, ini. Lalu
Kalau misalnya ini saya buat 2 slide ya. Misalnya sudah selesai, ini kita bisa close untuk picture-nya. Sudah selesai lalu kita mau presentasikan. Lihat, untuk mempresentasikan ada pilihan di atas ini yang ada di slideshow. Kita lihat ada panahnya ke bawah. Kita bisa klik di sini. Lalu di sini ada klik presenter view dan present and another scene. Maka ketika kita klik presenter view, dia akan muncul seperti ini. Kenapa bisa berbeda seperti ini? Nah, saya akan jelaskan. Kalau saya menggunakan presenter view, maka dia di sini akan mendetek ada dua tampilan. Yang pertama adalah untuk tampilan speaker note-nya. Nah, di sini saya sengaja mau melihatkan. Jadi jangan khawatir. Jadi kalau kita sedang presentasi pakai infocus atau pakai televisi, atur komputer kita jangan menggunakan extended monitor, tetapi harus menggunakan, maaf, bukan extended, tetapi jangan menggunakan mirror monitor, tetapi kita gunakan yang extended. Kalau extended itu tampilannya berbeda, jadi monitor TV 1 misalnya yang di komputer itu adalah 2. Tapi kalau mirror yang di TV sama yang di laptop kita itu sama, namanya juga di mirror. Nah, ini menggunakan extended ya. Ketika kita menggunakan extended, lihat di sini ada tampilan. Nah, ini kan ada tampilan ya. Yang pertama, ketika saya klik nih, ini yang pertama adalah file opening tadi. File opening. Bisa lihat ya. Lalu, saya klik yang ini ada next. Ini ada next. Saya klik next. Lihat bagian belakang berubah. Tuh. Ini yang ditampilkan di televisi atau di infocus. Dia berubah. Lalu Pak, bagaimana saya bisa membaca speaker note tadi? Lihat ketika saya kembalikan lagi ke slide 1. Di sini, ini layar ini, yang presenter view ini hanya kita yang ada, yang kita bisa baca di laptop kita. Jadi kalau kita mengatur settingan monitor kita dengan extended, ya, maka dia ada 2 monitor dengan pengaturan dual monitor 1 dan monitor 2, maka yang ini tidak muncul. Ini adanya di kita. Gitu. Nah, di sini kita bisa baca slide ini apa saja sih. Nah, ketika kita berpresentasi, si pendengar tidak tahu, tapi kita punya contekannya. Kita punya triknya di sini. Kita bisa membaca, oh, slide ini membahas mengenai pengenalan diri. Jadi, Bapak Ibu teman-teman bisa berpresentasi dengan baik tanpa harus melihat tulisan, tetapi ada contekannya. Kita bisa lihat, oh, pengenalan diri. Jadi, kita menjelaskan siapa diri kita sebagai pembicara, kita bisa mengenalkan. Tanpa pembicara tahu bahwa di slide ini kita sudah ada contekannya. Ini salah satu triknya, tip dan triknya ya. Lalu berikutnya apa? Durasi pembelajaran. Nah, biasanya orang kan nggak tahu nih atau lupa slide ini habis slide pertama, slide kedua mau bahas apa. Di sini untungnya kalau kita menggunakan speaker note, kita bisa lihat next berikut nih slide-nya apa. Nih ada slide-nya, next-nya ya. Kita bisa lihat. Nah, di sini dunia tanpa multimedia kita bisa baca. Jadi kita bisa membuat bridging atau jembatan dalam kalimat berpindahan antara slide 1 ke slide 2. Contoh, ketika kita sudah di dalam slide 1 ini, mengapa penting belajar multimedia, kita bisa ingatkan bahwa setiap manusia penting untuk mengetahui multimedia, penting untuk menggunakan multimedia. Coba, bisakah dibayangkan kalau dunia ini tanpa multimedia? Nah, itu merupakan bridgingnya. Jadi ketika berpresentasi, tadi berbicara dari yang pertama ini, kita berbicara mengapa penting belajar multimedia, kita mau pindah ke slide berikutnya, dunia tanpa multimedia, itu kan slide berikutnya, kita sudah intip dong, ada contekannya di sini. Ya. Kita bisa menggunakan kalimat bridging atau jembatan penghubung. Ketika kita berbicara pentingnya belajar multimedia, kita bisa menjembatani dengan begini. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau dunia ini tanpa multimedia. Baru kita pindahkan tuh slide. Pendengar merasa, kita bicara sudah menjembatani dan masuk ke dalam slide berikutnya. Kita bisa menjelaskan dunia tanpa multimedia. Bagaimana kalau ketika menghadapi seperti COVID, ada wabah-wabah yang lainnya nanti. Kita terputus waktu, tidak boleh berkumpul bersama-sama, tidak boleh ada kerumunan, tidak boleh ada onsite pada saat itu. Bagaimana? Nah, ini bisa menjadi salah satu jembatan di dalam kita membicarakan. Ini ya. Jadi sudah saya tunjukkan kalau kita menggunakan presenter
view. Nah, saya akan kembalikan. Kita akan coba lagi. Kita klik slideshow di sini, lalu ada present on another screen. Nah, ini kalau kita mau menggabungkannya, karena di sini saya ada gabung ke TV lain, jadi kita bisa gitu ya. Jadi bisa dengan cara seperti itu. Nah, di sini juga bisa kita aktifkan live caption-nya. Itu. Atau, nih. Jadi kalau kita langsung saja klik slideshow, maka dia langsung muncul seperti ini. Kalau kita slideshow saja, tidak akan kelihatan di kita atau di layarnya seperti apa yang kita akan bicarakan, speaker note-nya nggak muncul, cuman muncul slide PowerPoint-nya saja. Itu ya. Ini saya kembalikan, saya escape. Jadi kalau mau melihat speaker note-nya, kita pilih titik 3. Kita bisa di sini ada presenter view, lalu juga ada start from beginning. Kalau start from beginning itu sama dengan tadi yang slideshow. Ini saya contohkan. Nah, sama ya tampilannya dengan slideshow tadi. Kalau yang presenter view, ini yang kelihatan apa yang ada di presenter. Jadi ketika kita pakai ini, maka kita bisa juga menampilkan ke monitor lain, gitu ya. Atau pada saat kita mempresentasikan di dalam Zoom online, kita bisa, yang kita share itu adalah, jadi ketika kita presenter view, kan ada muncul dua nih ya, ada yang ini, yang slide PowerPoint-nya, ada speaker note-nya. Maka Bapak Ibu, teman-teman, kalau mau men-sharekan di dalam Zoom yang kita share itu hanya yang slide PowerPoint-nya saja, ketika kita sudah buka seperti ini, lalu kita pilih share screen, yang kita pilih, yang kita share adalah yang ini, layar yang ini. Jangan layar speaker note-nya atau jangan layar full layar, desktop layar, jangan. Karena kalau desktop layar ya semua tampil seperti sekarang ini saya tampil semuanya. Karena yang saya screen adalah desktop layar. Tetapi bisa dipilih ketika kita menggunakan Zoom, itu yang kita pilih adalah untuk PPT-nya saja. Jangan desktop layar, apalagi kita pilih presenter view-nya. Itu rahasianya ya. Jadi kita perhatikan lagi di menu slideshow ini. Nah, ini. Jadi di sini ada dua cara ya, untuk presenter view dan start from beginning. Gitu. Atau juga bisa kalau kita mau ada pakai menggunakan TV, biasanya kalau TV dia ada wifi-nya, sudah terkoneksi, kita bisa langsung hubungkan itu ke televisi. Nah, kita akan lihat lagi. Sebelum kita lanjut lagi, bagi mahasiswa-mahasiswa saya kelas TO2B, ingat ya, TO2B, karena kalian di hari Rabu nanti tidak ada pertemuan onsite karena ada satu dan lain hal seperti yang kita bahas di kelas, maka kalian wajib membahas atau wajib mempelajari pembelajaran ini, mata kuliah ini, dan kalian harus mengerjakan kuisnya. Kalau tidak mengerjakan kuis, maka kalian bukan saja tidak mendapatkan nilai kuis, tetapi kalian dianggap tidak hadir di dalam pertemuan yang hari Rabu besok. Jadi ini perlu ya. Nah, untuk yang 2B, kuisnya berbeda ya dengan 2A. Jadi yang 2A kerjakan 2A, 2B kerjakan 2B. Ini adalah yang 2B. Sebutkan ada berapa cara untuk presentasi. Sebutkan berapa langkah di dalam kita membuat slideshow PowerPoint kita. Tadi sudah dibahas ada berapa langkah atau ada berapa cara untuk kita menampilkan slideshow kita. Untuk teologi, untuk TO2B, ingat ada kuisnya yang harus dikerjakan berbeda dengan yang 2A. Yang 2B, tunjukkan menu apa yang harus dilakukan untuk membuat tampilan slideshow PowerPoint kita menjadi presenter view. Langkahnya apa saja yang harus dilakukan, yang harus kita pilih untuk menampilkan presenter view atau menampilkan speaker note. Bagaimana caranya? Jelaskan, ingat tulis nama 2B, lalu langkahnya apa? Ingat itu ya, langkahnya apa? Langkah untuk menampilkan speaker note ketika kita sedang berpresentasi. Jadi,
pertanyaan jelasnya, apa langkahnya untuk menampilkan speaker note ketika kita berpresentasi? Oke. Kalau tidak mengerjakan kuis, maka absensi kehadirannya kosong, gitu ya, dianggap tidak hadir. Jadi untuk kehadiran, pelajari video ini, pembelajaran ini, mata kuliah ini, lalu kerjakan kuisnya. Kuisnya berbeda antara 2A dan 2B. Kapan batas kumpulnya? Batas kumpulnya adalah di hari Senin. Ya, hari Senin besok jam 10 pagi. Jadi sudah batas kumpulnya itu. Kita lanjutkan, kita akan melihat ke yang berikutnya, apa saja yang ada. Perhatikan di sini ada menu share di bagian kanan atas. Menu share ini bisa digunakan untuk file ini ketika kita mau membuat bersama-sama. Jadi kita bisa share file ini ke teman-teman kita. Jadi kita klik share, lalu di sini kita lihat, kita bisa siapa saja yang mau kita tambahkan di sini, kita bisa klik. Jadi kita bisa pilih siapakah orang-orang yang akan kita pilih, masukkan emailnya, ya, emailnya kita masukkan, lalu kita nanti sini klik done, gitu. Jadi kita bisa tambahkan di sini, kita bisa pilih, misalnya, nah saya pilih di sini misalnya Buyung Putra, ya. Nah setelah selesai sini kita klik send, maka nanti link ini akan dikirim ke dalam email saya tinggal klik, lalu kita bisa bekerja bersama-sama untuk mengerjakannya. Atau bisa juga kita copy link, lalu kita kirimkan, misalnya via WhatsApp atau via komunikasi yang lainnya. Gitu. Ini supaya kerja kelompok bisa semakin lebih efisien dan lebih bermanfaat. Ya. Nah, di sini juga kita bisa lihat ada menu join call. Ini kalau kita mau pakai misalnya untuk kita dengan teleconference, Google Meet. Nah, ini bisa untuk join di sini ya. Ini kalau kita mau melihat yang history, dan ini juga untuk yang misalnya apa yang sudah kita edit sebelumnya. Nah, di sini kita membahas mengenai menginsert atau melampirkan gambar. Di sini juga kita bisa insert yang namanya video itu. Jadi, Bapak Ibu teman-teman bisa melampirkan video juga di sini. Sama dengan gambar, kita tinggal klik saja insert, nanti di sini ada bisa audio, kalau mau ada musik buat mendengarkan itu bisa juga dengan video. Nah, video bisa cari di dalam YouTube atau kalau sudah ada di Google Drive, kalau tidak ada ya kita cari di YouTube, misalnya videonya apa, kita cari ya. Saya akan insertkan videonya, kita coba search. Misalnya ini. Saya coba tutorial. Nah, di sini ada ya tutorial Google Sheet misalnya. Saya klik saja lalu insert. Nanti kita tunggu dia akan masuk di sini. Nah, ini kita bisa besarkan kecilkan tergantung sesuai dengan selera kita, mau diatur taruh di tengah boleh. Jadi nanti ketika sudah dia ada di sini, kita bisa lihat di sini ada play-nya, bagian kanan ya, lihat formatnya ini ada play on click, berarti di sini video ini akan mulai ketika kita klik dengan mouse, maka dia baru running, baru jalan videonya. Atau ada play automatically, di sini ya, play automatically, maka dia ketika kita masuk ke slide ketiga, dia akan langsung bergerak. Lalu ada play manual ya, kita coba play on click, kita akan lihat bagaimana ya, ini saya akan coba besarkan biar nanti tahu ya, biar kelihatan jelas. Oke, saya akan coba. Sekarang kita di sini tadi settingannya adalah play on click ya, play on click nih. Kita akan lihat hasilnya. Saya akan slideshow. Ini di slideshow di slide kedua, lalu saya akan pindahkan ke slide ketiga. Dia tampil seperti ini, tetapi video tidak berjalan. Lalu bagaimana supaya jalan? Maka kita klik. Baru dia berjalan videonya. Itu ya. Sekarang kita rubah. Contohnya. Kita langsung masuk saja. Tadi kita mencoba ke play on click. Sekarang kita rubah settingannya menjadi play automatically. Apa yang akan terjadi? Kita klik. Lalu kita pindahkan lagi ke slide 2. Lalu kita slideshow kembali. Sekarang ada di slide 2,
saya akan coba masuk ke slide 3. Lihat, tanpa saya klik, dia langsung otomatis berjalan videonya. Gitu ya. Kita sekarang coba lagi yang ketiga. Play manual. Ini ya, play manual. Kita lihat hasilnya. Kita slideshow lagi. Ini sekarang di slide 2, kita langsung saja klik. Dia tidak bergerak, jadi mungkin harus kita klik di sini. Baru dia bergerak. Sama seperti tadi, ada play on click, ada play manual. Nah, ini mirip ya, play manual sama play on click. Itu nanti biasanya akan berfungsi ketika kita berpresentasi menggunakan clicker atau menggunakan pointer itu. Jadi di situ bisa kita gunakan tanpa menyentuh komputer, tapi kita bisa memplaynya melalui clicker atau pointer. Inilah yang kita pelajari, walaupun singkat, tetapi ini begitu penting yang sering digunakan. Ya, supaya Bapak Ibu teman-teman bisa lebih fasih lagi, bisa lebih dalam lagi, nanti bisa dieksplor masing-masing dari file ini. Biasakan, budayakan, dan bangun culture bagaimana kita belajar mandiri supaya kita bisa mengerti dan memahami. Saya sudah memberikan pengantarnya, saya sudah memberikan hal-hal yang begitu penting yang mendasar supaya Bapak Ibu teman-teman bisa mempelajarinya sehingga bisa mengembangkannya, bisa mengeksplor lebih dalam lagi. Saya sudah menjelaskan mengenai bagaimana menggunakan Google Slide atau membuat file presentasi dengan Google Slide. Bagi setiap mahasiswa, mahasiswi di kelas saya, jangan lupa ada kuis. Ya, untuk teologi 2A berbeda, untuk teologi 2B berbeda. Jadi, jangan lupa untuk due date-nya, untuk batas waktunya adalah hari Senin besok jam 10 pagi. Sudah harus dikumpulkan, dan bagi yang teologi 2B, kalau hari Senin pada saat jam 10 pagi belum mengumpulkan juga, belum mengerjakan juga, maka dianggap tidak hadir pada hari Rabunya, karena kalian semua ada kegiatan gitu. Sedangkan perkuliahan tetap harus berjalan. Inilah yang saya jelaskan mengenai pembelajaran di dalam pertemuan ini, bagaimana membuat Google Slide. Mari, bagi Bapak Ibu, jangan lupa, silakan berkati orang lain dengan share video ini supaya mereka juga lebih pintar, lebih pandai. Dan kalau memberkati, berikan tanda like dong. Ya, bagi yang belum pernah mengklik subscribe, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, pilih semua notifikasi supaya ketika ada video-video pembelajaran yang terbaru yang saya upload, Bapak Ibu dapat menerima notifikasinya secara langsung. Selamat belajar, selamat berjuang, salam transformasi.